ibadah kita pagi hari ini. Mari anak-anak, kita mulaikan ibadah kita. Siapkan Alkitab dan alat tulisnya, terlebih siapkan hatinya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Baik. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kepadamu Bapa yang baik, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh sehat kuat karena pertolongan-Mu. Pagi hari Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan agar bisa duduk dengan diam dan tenang dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari anak-anak yang percaya katakan amin. Puji Tuhan anak-anak. Mari kita beri tangan buat Tuhan Yesus ya. Ada sukacita pagi hari ini. Terus sebelum bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Sekali lagi
Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memuji-muji dan mendengarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong anak-anak Tuhan, dan boleh duduk dengan diam dan boleh memahami setiap firman-Mu pada pagi hari ini, terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengalami pembaharuan dalam sikap perbuatan mereka hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Mister berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak silakan siapkan hati, pikiran, dan memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Tema yang kita bahas adalah bekerja dengan sukacita. Mari anak-anak kita baca firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Asbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Udia, Maaseya, Kilita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu
Dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang banyak itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita bacakan tadi, ya, kita melihat ada tokoh Alkitab yang sangat terkenal dengan keahliannya, yaitu Nabi Ezra. Nabi Ezra ini adalah orang yang punya kapasitas, punya pendidikan, ya, punya pengetahuan, punya skill terhadap kitab suci, terhadap kitab Taurat. Nah, siapa Ezra? Ezra ini adalah utusan Tuhan, ya. Dia adalah nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan Taurat kepada bangsa Israel di pembuangan. Nah, apa saja tugas Ezra? Tugasnya dia belajar kitab Taurat, dia belajar firman, dia belajar kebenaran, dia belajar Alkitab. Lalu ia membacakan kitab itu, yang dia teliti itu, yang dia pelajari itu, dia bacakan. Ya, kepada siapa? Kepada orang Israel. Kemudian bukan hanya sebatas itu, dia juga mengajarkan kitab itu kepada orang Israel. Jadi tugas Nehemia sebagai nabi, sebagai ahli kitab, dia belajar, dia membacakan, dan dia mengajarkan itu kepada siapa? Bangsa Israel. Itulah tugas Ezra. Tugas yang dia terima Ezra dari Tuhan adalah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Inilah tugas dia, inilah pekerjaannya yang dia terima dari siapa? Dari Tuhan. Ya, jadi Ezra menerima tugas dari Tuhan. Tugasnya apa? Menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Tentu yang disampaikan ini adalah berasal dari Tuhan, berasal dari Allah. Sehingga Tuhan rindu, ya, Ezra bekerja melakukannya dengan penuh sukacita. Ezra melakukan tugasnya dengan penuh semangat, penuh sukacita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa tugas kamu hari ini? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaannya, apakah kamu sudah melakukannya dengan sukacita? Apakah kamu sudah melakukannya dengan bersemangat? Atau kamu melakukannya dengan bersungut-sungut? Atau kamu melakukannya dengan berbantah-bantah? Nah, hari ini Tuhan ajarkan kepada kita untuk melakukan tugas kita dengan penuh sukacita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita bersukacita ketika kita bekerja? Ya, misalnya anak-anak dapat tugas di rumah. Tugas apa itu misalnya? Misalnya tugas merapikan tempat tidur, menyuci piring, menjaga adik, menyapu lantai, mengepel, membersihkan ruang tamu, ya, membuang sampah dan lain sebagainya. Itu tugas kita yang dipercayakan kepada kita. Dan kamu tentu harus bersukacita mengerjakan itu. Atau misalnya kamu dikasih PR, tugas oleh Mister dan Miss di sekolah. Nah, apakah kamu mengerjakannya itu dengan sukacita atau dengan bersungut-sungut? Aduh, tugas lagi. Aduh, tugas lagi. Aduh, sekolah lagi. Aduh, belajar lagi. Aduh, Google Meet lagi. Aduh, video lagi. Nah, anak-anak dengarkan baik. Tadi kita sudah lihat Ezra mendapatkan tugas dari Tuhan. Dan dia melakukan dengan sukacita. Dia melakukan dengan senang hati. Dia melakukan dengan sepenuh hati. Dia melakukan dengan full, ya, tidak dengan setengah-setengah, tidak dengan main-main, serius sungguh-sungguh, ya, karena
Ezra tahu bahwa tugasnya itu bukan dari manusia, tapi itu datang dari Tuhan, datang dari Allah. Nah, kamu yang ada di rumah hari ini, apa yang kamu lakukan? Apakah itu sudah menyenangkan? Apakah itu sudah memberkati? Apakah itu sudah baik? Apakah itu sudah sempurna? Kalau belum, yuk belajar. Yuk latih diri. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan yang lebih dari yang diharapkan. Nah, hari ini mengapa kita bekerja dengan bersukacita? Nah, yang pertama, karena pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita pasti memuliakan Tuhan. Ya, pasti menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan sukai. Tugas apa itu? Tugas kecilkah itu? Tugas sedangkah itu? Tugas besarkah itu? Nah, Mister tidak tahu apa tugas yang dipercayakan kepada kamu hari ini. Tapi ingat baik, ya, kamu harus lakukan, kamu harus kerjakan itu dengan sukacita. Karena ketika kamu mengerjakan itu dengan sukacita, pasti itu memuliakan Tuhan. Pasti itu menyenangkan buat Tuhan. Dan Tuhan pasti ya melihat hasil kerjaan itu. Pasti Tuhan memperhitungkan apa yang kamu lakukan itu. Makanya anak-anak ya dengan penuh sukacita kerjakan tugas kamu. Kerjakan bagian kamu. Ya, entah itu memasak, ya entah itu menyuci piring, ya entah itu mengepel, menyapu dan lain sebagainya. Ya, tugas di rumah, tugas di sekolah, tugas apapun itu, ya, kerjakan dengan sukacita. Karena itu akan memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan. Ya coba kalau seandainya kamu dikasih tugas, kamu mengerjakannya dengan asal-asalan, kamu mengerjakannya dengan bersungut-sungut, kamu mengerjakannya dengan emosi, dengan marah-marah. Apakah itu memuliakan Tuhan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tetapi Tuhan dimuliakan kalau kamu mengepel dengan sukacita sambil nyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, kerja buat Tuhan, ya pasti itu memuliakan Tuhan. Yang kedua apa? Ya, mengapa kita harus melakukan pekerjaan kita dengan sukacita? Karena pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita pasti ya berguna, pasti ada manfaatnya. Ya, misalnya kamu mengerjakan nyuci piring, ya. Nah, piring yang kamu kerjakan itu pasti berguna, ya dipakai lagi, ya digunakan kembali. Coba kalau seandainya kamu tidak mengerjakan dengan sukacita, entah masih ada kotoran atau tidak bersih, pasti orang lain, aduh kenapa tidak bersih, kenapa begini, kenapa lagi kotor. Nah itu kan. Tapi kalau seandainya kamu menyuci piring dengan bersih, cingklong, ya rapi dan wangi, wah pasti orang akan melihat, wah ini bagus banget, ini bersih, ya tidak ada noda, tidak ada kotoran, pasti kan berguna bagi orang lain. Nah yang ketiga, mengapa kita harus melakukan pekerjaan kita dengan sukacita? Karena pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita pasti mendapatkan apa? Hasil. Wah, pasti mendapatkan hasil. Misalnya kamu mengerjakan tugas kamu di sekolah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Nah, ketika guru periksa, pasti kalau seandainya kamu mengerjakan dengan serius, pasti dapat hasil. Pasti dapat nilai yang bagus, 100 maksimal. Itulah hasil dari pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita. Nah, saya kan Mister masih kecil, masih kelas 1, belum bisa melakukan pekerjaan banyak. Memang kamu masih kecil, tapi kamu bisa melakukan pekerjaan dari yang kecil-kecil. Ya, kamu bisa melakukan pekerjaan dari yang sederhana-sederhana. Dan lakukan itu dengan sukacita, lakukan itu dengan gembira.
lakukan itu dengan bahagia. Ya, karena itu pasti mendapatkan hasil yang sangat baik, sangat memuaskan buat kamu. Amin, anak-anak. Nah, hari ini ya ada 3 yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan tugas kita dengan penuh sukacita. Amin. Lakukan pekerjaanmu dengan penuh sukacita. Karena dengan demikian Tuhan dimuliakan. Kemudian dengan pekerjaanmu itu berguna bagi orang lain. Dan dengan pekerjaan yang kamu lakukan itu pasti mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Mau dimuliakan Tuhan? Ya, kamu mau memuliakan Tuhan? Maka lakukan pekerjaanmu dengan sukacita. Mau menjadi berkah bagi orang lain? Maka lakukan pekerjaanmu dengan sukacita. Mau mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih memuaskan lagi? Maka lakukanlah pekerjaanmu dengan sukacita. Amin. Nah, ini firman Tuhan yang Mister sampaikan hari ini. Semoga anak-anak yang ada di rumah bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan penuh antusias, bekerja dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Amin. Amin. Lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk kami melakukan pekerjaan kami dengan penuh sukacita. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami untuk kami melakukan pekerjaan kami dengan penuh sukacita, sehingga pekerjaan kami memuliakan Tuhan, sehingga pekerjaan kami berguna bagi orang lain, dan pekerjaan kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu hari ini yang sudah beribadah kepadamu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati yayasan, berkati Miss dan Mister. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.